wabarakatuh. Jumpa dengan saya ya, Muharman Lubis, sebagai dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola IT dan juga Data. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya pembahasan kita terkait dengan data governance, yaitu data operation dan juga security management. Dan ini adalah bagian yang penting ya, yang terkait dengan bagaimana memastikan citra ataupun memastikan bahwa ancaman-ancaman itu atau risiko-risiko itu tidak tercipta ya atau terbuat ya, sehingga akhirnya mengganggu ya proses internal yang ada dalam perusahaan ya ataupun konsolidasi yang ingin dibuat atau diciptakan. Nah, data operation itu adalah suatu pendekatan ya dengan agile dalam merancang ya, mengimplementasikan ataupun memaintain ya, memastikan ya pengendalian dengan arsitektur data yang terdistribusi yang akan mendukung ya ataupun membolehkan ataupun memicu wide range ataupun cakupan yang sangat luas ya, yang sangat lebar, yang sangat besar dari alat-alat open source dan juga kerangka-kerangka dalam produksi. Tujuan dari data ops itu adalah menciptakan business value dari big data. Kenapa data operation ini sangat penting? Karena tentunya proses kolaborasi ya dalam semua fase yang ada dalam pemanfaatan data itu harus diwujudkan, harus dihasilkan, dan kolaborasi itu adalah bagian dari proses yang sangat kritikal gitu. Karena integrasi itu hanya bisa diciptakan kalau ada kolaborasi. Ya, integrasi secara teknisnya, tapi kolaborasi itu secara manajerialnya. Tentu harus ada interaksi antara pihak-pihak penyelenggara ya, pihak-pihak yang bertanggung jawab dan juga pihak-pihak yang memastikan bahwa data tersebut bisa teroptimalkan dalam utilisasinya. Dan tentunya it involve many more disparate party instead of software development counterpart. Ya tentunya pihak-pihak inilah yang akhirnya memiliki desire ya, memiliki kepentingan gitu, bagaimana penerapan atau eksekusi data itu bisa berlangsung dengan baik. Kemudian untuk membangunkan transparansi data ya, ketika kita memaintain ya, mengendalikan keamanan, di mana itu akan mempromosikan data lokali, dan tim analisis akan menggunakan sumber-sumber komputer yang dekat dengan data instead of moving the data required. Jadi tentunya proses perpindahan data tersebut ya, hands off-nya dari satu fase ke fase yang lain itu tidak akan terjadi ya kalau dalam fase dia sendiri itu belum benar ya, karena ini terkait dengan tanggung jawab ya, dan apa yang terjadi di sana itulah yang sesungguhnya bisa menciptakan kepercayaan ya, ketika masing-masing pihak yang bertanggung jawab terkait dengan data-data itu melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang ada, maka akan dipercaya ya, akan ada respect dari pihak-pihak yang lain. Nah tentunya ini bukan hanya sekedar apa namanya ya, I'm doing what I'm assigned for gitu, saya melakukan apa yang saya ditugaskan, tetapi transparansi gitu, sehingga bisa terlihat bahwa kamu memang melakukan sesuai aturan atau hanya sekedar picky aja, atau hanya sekedar being the one that annoy gitu, being the one that hanya sekedar resist gitu, enggak ya. Makanya transparansi itu harus ada sehingga tidak muncul misinterpretasi atau misconception dari pihak-pihak yang lain, karena mereka tuh perlu data juga gitu, untuk misalnya memproceed, untuk misalnya melanjutkan ke next further proses ya, sehingga kalau ternyata ada hambatan-hambatan, maka kecenderungan ya, yang terjadi adalah blaming orang lain gitu. Nah, supaya tidak terjadi proses blaming ini harus ada transparansi.
Kenapa ini tidak bisa kena aturan seperti ini? Oh, gimana cara menyelesaikannya secara bersama-sama? Ya, jadi itu yang harus dibangun ya, kerjasama tersebut, kolaborasi tersebut. Utilisasi kontrol visi ya untuk data scientist project ini digunakan di mana 100 data scientist bekerja secara bersama-sama ataupun beda-beda dalam proyek-proyek yang lain, di mana data scientist bekerja dalam lokal mesin, kemudian data di save locally, kemudian ya ini terjadi slowdown ya dari sisi productivity. Nah, untuk mencegah ini maka harus ada repository yang common dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi harus ada visi ya, bahwa ya memang setiap orang, setiap unit ya, setiap proses pasti akan ada data yang dihasilkan ya atau data yang diciptakan, tapi di sisi yang lain ya keterbukaan itu sangat penting ya, karena kadang-kadang kita menganggap ya kalau digabungin nanti yang tanggung jawab siapa, nanti aku pula yang kena blaming ya. Makanya harus perlu diskusi yang matang dari hati ke hati ya antara pihak yang relevan, sehingga tadi balik lagi dari proses metadata ya, proses master data management ya, proses development dan modeling itu pada ujungnya dibuat ya sebaik mungkin untuk mewujudkan operasional data, yang operasional data itu pasti akan melibatkan banyak orang, banyak kepentingan dan banyak proses gitu. Jadi memang harus step by step ya, dan proses diskusi, proses interaksi, sosialisasi itu harus dilaksanakan. Tidak hanya sekedar ya you establish gitu, dilakukan itu enggak, tapi harus ada kesepakatan bersama ya, agreement ya, dan ini pekerjaan yang challenging ya bagi manajer-manajer yang berkait. Oke, pertama ya tentu harus ada business goal-nya ya. Kemudian ada data requirement-nya, kemudian data tersebut dikumpulkan, baru kemudian dieksplor ya, baru kemudian dibersihkan dan ditransform datanya, sampel datanya diambil, dimodelkan, kemudian dievaluasi dan dites, kemudian dideploy dan kemudian dimonitor. Jadi sebenarnya hampir sama ya dengan proses-proses manajemen data yang lain, tapi bedanya di operasional ini terkait dengan eksekusinya, ini melibatkan langsung ya unit-unit yang berbeda ya. Kalau yang sebelumnya itu dia tersendiri gitu, karena terkait dengan perencanaan, dan biasanya ada satu unit yang menghandle-nya dan indirect dia berhubungan. Tapi kalau dalam operasional ini pasti berhubungan. Karena ini terkait dengan apa yang ditugaskan ya, apa yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing pihak. Perlu juga diperhatikan terkait dengan scaling ya. Nah, tentu startup, ya namanya startup ya, mudah ya. Mereka tinggal cari modal, ada kompetensinya, kemudian mereka tawarkan, kemudian mereka dapat profit. Tapi yang paling penting adalah the next-nya. Next dari startup itu apa? Ya, berarti dia harus bisa scale up gitu. Sehingga dia tidak hanya menjadi startup. Ini kan masih pemula ya. Tapi dia berkembang sehingga dia menjadi perusahaan secara utuh, secara organisasi secara utuh. Nah, oleh sebab itu ada dua stage yang harus dilakukan dalam operasional. Pertama ya data inform gitu. Ada data dictionary-nya, ada automated reporting-nya. Kemudian telah dibangunkan warehouse, kemudian ada instrumentation clickstream ya. Ada transactional database, ada KPI, customer cohort ya, ada marketing terkait dengan segmennya, kemudian ada productive level KPI-nya dan seterusnya. Baru kemudian setelah data inform, dia masuk ke data driven, ya di mana ini bukan hanya sekedar data warehouse development ya, tapi juga data lake ya. Jadi unnecessary data juga dimanfaatkan. Kemudian ada data quality yang diotomatisasikan, jadi tidak secara manual dicek gitu ya problem-problem di sisi kualitas datanya, tetapi secara otomatis sistem membaca gitu kalau ada kesalahan-kesalahan yang terjadi. Dan dimulainya pasti dari awal ya, dari hulu selama proses, dan juga bahkan sampai di database. Jadi ada apa layer-layer ya yang memproteksi jangan sampai akurasi ya, completeness dan sebagainya. Problem-problem di data kualitas itu bisa ada gitu. Kalaupun ada ya diminimalkan. Kemudian ada customer data platform ya, offline data science model, business log-nya,
aha moment ya, ada event-event yang diidentifikasikan sebagai yang wah gitu. Sehingga dari situ bisa diciptakan strategi ya, seperti misalnya pemberian diskon, ya, pemberian cashback dan sebagainya. Jadi bukan sesuatu yang rutin gitu, karena kalau rutin itu pasti akan membahayakan ya. Kalau kita pun berbohong itu juga akan membahayakan. Jadi itu harus dilakukan gitu. Sesuatu strategi itu dilakukan, tapi sifatnya eventual. Sifatnya membaca ya pola-pola yang ada di market. Kemudian customer profile enrichment ini masuk ke data led ya, di mana data itu yang menuntun ya. Kalau sebelumnya data itu yang menginformasikan dalam proses identifikasi, kemudian data itu yang menjadi penggeraknya, driven, baru yang terakhir ada data led. Data itu yang menarik ya atau mengarahkan. Ini ada platform-platform untuk research development-nya, baik dari sisi simulasi atau eksperimentasi, kemudian ada self-serve data pipeline, ya saling mendukung, kemudian ada machine learning inference system yang memudahkan kita untuk membaca pola-pola yang ada, kemudian atau generated insight. Yang semuanya ini pasti akan terkait dengan ya proses finance, reconciliation, marketing growth, dan juga business operation. Data proses itu pasti akan melibatkan arsitektur data ya, karena arsitektur ini akan mengarahkan kepada keberlangsungan sustainability dari suatu organisasi atau perusahaan. Baru kemudian diintegrasi dengan menggunakan praktis, baru kemudian masuk ke data governance, baru terakhir dalam automatization. Ya, jadi data governance nggak akan bisa berlangsung kalau data integration dan juga kalau information architecture tidak berjalan dengan baik. Nah, fase-fase pada data operation, ya. Nah, ini contoh misalnya data manager, ini terkait dengan manajemen data arsitektur. Kemudian data administrator yang terkait dengan desain, ya perancangan, kemudian data processing itu dengan data technician. Nah, quality monitoringnya bagaimana? Ya ini pasti quality datanya ya yang direncanakan, baru kemudian data admin ini kriterianya, kemudian measurementnya adalah technician. Baru kemudian bagaimana mengimprove-nya? Nah ini mengimprove kalau data manager ya bisa dengan flow management atau data stewardship, data administrator bisa dengan error cause analysis, dan baru yang terakhir adalah data error correction oleh data technician. Nah ini platform untuk empowerment ya, memperkuatkan data itu ya, data operation itu ada movementnya, ada modelingnya, ya, ada performance monitoring, dan juga ada data development operation dan juga preparation. Nah nanti ini akan berkala juga ya, jadi governance itu ya adalah kumpulannya akumulasi apa yang kita lakukan. Nah, dalam operation itu perlu disandingkan dengan protection. Ini data science life cycle-nya ya. Kita harus memahami bisa standing, apa basic problem, apa yang mau kita solve, kemudian kita explore ya, kita pahami pola-pola dan juga bias di dalam data kita. Baru kemudian kita mine, kita kumpulkan data-data dari source-source yang berbeda, kemudian feature engineering, ini adalah cutting down the feature, baru data cleaning, ini mendeteksi dan membenarkan ya corrupt dan juga rekod-rekod yang tidak akurat, kemudian predictive modeling. Ini adalah stage di mana machine learning akhirnya come ya into our data. Data visualization ini menciptakan dan juga mempelajari ya representative visual dari data. Nah, berikutnya adalah data security management. Ini adalah usaha kita untuk memaintain ya, mempertahankan integritas dari suatu data dan memastikan bahwa data itu tidak bisa diakses oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ataupun pihak-pihak yang ada kemungkinan ada kecenderungan untuk mengkorupsinya. Jadi ini basic ya definisi dari data security. Tidak mesti CIA ya, aspek-aspek konfidensial, integrity, dan juga aspek availability yang kita tekankan itu satu definisi saja. Ketika kita mau membatasinya hanya kepada aspek silahkan. Tapi ada juga definisi yang dari yang lain ya, seperti Blight yang fokus ke perception ya, ataupun Herman yang fokus ke domain ya, dan lain sebagainya. Ada definisi-definisi security. Tapi prinsipnya adalah kita mau menjaga ya, memastikan bahwa integritas itu ada dan nggak sembarangan orang bisa mengaksesnya. Kalau nanti kelebihan-kelebihan apa yang harus masuk dalam security itu tergantung dengan bagaimana perusahaan itu approach yang mendekati proses data security management. Privasi juga ya, sebagian orang mungkin fokus ke privasi, sebagian lagi nggak fokus.
Data security ya, ini pasti ada threat ya. Ini adalah insiden yang berpotensi untuk merusak ya sistem kita. Kemudian ada vulnerability, ini dianggap ya sebagai kelemahan-kelemahan yang diketahui di mana hacker itu bisa exploit. Kemudian resiko ini adalah potensi ya dari kerusakan ketika suatu threat itu mengeksploitasi vulnerability. Kemudian kita coba bandingkan ya data privasi dengan data security. Kalau data privasi itu dia comply ya, patuh dengan data protection law dan juga regulasi. Ini fokus bagaimana proses pengumpulan itu dilakukan, kemudian pembagian arsipnya ya, penyimpanan dan juga pendeletan data. Sementara data security itu ini untuk mengukur ya bahwa sebuah organisasi itu telah melakukan order untuk menghentikan pihak-pihak ketiga dari unauthorized access. Itu perbedaan antara privasi dengan data security. Nah, bisa dilihat di sini ya, ujung-ujungnya ya, data protection, data security, privasi itu akan mentok di personal data breaches. Ya, kalau privasi itu lebih fokus ke governance surveillance, data protection mismanagement, data security, industrial espionage. Kemudian ada data security issue ya, di mana ini beberapa isu-isu yang populer ya, seperti misalnya password in plain text ya, Facebook, face another data security. Ini ya terlalu gampang ya, terlalu mudah password yang dipakai. Dan ini bisa diselesaikan dengan kebijakan ya. Seperti misalnya dilakukan secara berkala, seperti misalnya ada aturan-aturan yang menetapkan password harus seperti ini dan seperti itu dan seterusnya. Kemudian isu juga healthcare ya, ini punya problem ya dari sisi security. Kemudian cyber attack, cost small business, nih ya kerugian yang ditanggung ya 53 juta dolar ya. Kemudian data security dengan Amazon juga ada 10 common database security. So, ini beberapa security masalah-masalah security yang bisa menjadi pertimbangan atau menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Nah, life cycle-nya bagaimana? Yang pertama tentu meng-capture ya, baru kemudian men-store, menyimpan, baru kemudian di-analyze, baru kemudian digunakan, baru kemudian di-publish, di-archive, dan juga di-purge, dimurnikan. Ini teknologi dari data security ada firewall, ada authentication authorization, ada encryption, ada data masking ya, ada hardware based reality, kemudian ada data backup dan resilience, dan juga ada data erasure untuk menghapus. Nah, data protection strategi untuk bisnis ya, ini pasti akan mengambil untung ya dari beberapa strategi protection untuk melindungi bisnis dan juga meningkatkan keamanan data. Bisa dengan akses manajemen ya, bisa dengan data erasure, bisa dengan data masking, bisa juga dengan data resilience. Ini tinggal dipilih saja ya. Kemudian tips bagaimana melindungi dari serangan attack ya kepada data security. Ini pasti akan melibatkan ya mengikut sertakan proteksi data strategi ke dalam daily life untuk memproteksikan data security, apakah dengan data backup, firewall, password izin, ya, encryption, security update page, ataupun two-factor authentication ya dengan melibatkan perangkat-perangkat yang lain. Kemudian big data use case, ya cloud security monitoring, network traffic analysis, insider threat detection, threat hunting, incident investigation, user behavior analysis, data exfiltration detection. Nah, ini bisa dijadikan contoh-contoh ya untuk use case-nya. Kemudian big data security issue itu ada control access, terus kemudian non-relational data store, storage. Oke, masih sama ya. Kemudian full data protection, ini gimana caranya untuk melindungi ya data secara full? Tentu ya harus ada audit berkala ya, juga dengan penerapan kebijakan data protection. Kemudian development, informasi governance-nya, pengelolaannya, sehingga bisa terkonsolidasi antara tata kelola IT-nya dengan tata kelola datanya. Kemudian mereview arrangement security-nya, kemudian role based training, ya ada latihan-latihan untuk meningkatkan skill, kemudian mendevelop ya data strategi. Nah, solution approach-nya ya tentu kita protect ya our sensitive information dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasi engagement model seperti advisory dan consulting, kemudian protection dengan mengemploy ya
mengikutkan mekanisme yang appropriate, yang tepat untuk melindungi data sensitif. Ini solution implementation, dan yang terakhir adalah operation, ini continue protection and compliance ya, managed service. Benefit dari data security ya tentu reliable data ya dalam pengambilan keputusan, kemudian deteksi yang lebih cepat dan juga remediation dari threats. Kemudian reduction of insider fraud ya, theft, dan juga data leakage ya, kebocoran data. Kemudian kepatuhan terkait dengan aturan, kemudian reputasi dilindungi, dan yang terakhir adalah mempromosikan manfaat-manfaat secara operasional. Ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan, lebih dan kurang kita mohon maaf. Kita akhiri ya dengan Rahmatul Majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.